Halo teman-teman semuanya, tolak ukur kemajuan suatu negara bisa dilihat dari pembangunan infrastrukturnya. Infrastruktur yang baik dan modern merupakan indikator penting dari perkembangan ekonomi, sosial, dan kualitas hidup suatu negara. Sebagai contoh nih, bagaimana kita melihat Singapura sebagai negara paling maju di Asia Tenggara? Ya, karena kita melihat infrastruktur dasar atau fasilitas umum yang ada di sana. Selain itu, infrastruktur juga dianggap sebagai aset negara. Infrastruktur adalah kumpulan fasilitas fisik yang dibangun dan dimiliki oleh suatu negara atau pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung berbagai faktor ekonomi. Maka dari itu nih, semakin banyak infrastruktur sebuah negara, maka dianggap negara tersebut semakin kaya. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Hal itu pun menjadi pertanyaan bagi kita semua nih. Siapakah sih yang lebih unggul dalam pembangunan aset negara di Indonesia? Apakah era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Dari catatan Kementerian Keuangan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membelanjakan APBN atau anggaran belanja negara sebesar 2.779,9 triliun sejak 2014 untuk membangun infrastruktur. Ini nantinya dijadikan modal untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Pembangunan infrastruktur ini bukan semata-mata untuk kemewahan teman-teman, namun untuk meningkatkan produktivitas serta mobilitas di berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya nih, menurut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa aset negara mengalami kenaikan aset senilai 10.467,53 triliun pada 2019. Pada sepanjang 2020 menjadi 11.098,67 atau mengalami kenaikan 631,14 triliun rupiah. For your information, bahwa belanja infrastruktur jangan diartikan sempit. Hanya membangun jalan, hanya membangun jembatan, pelabuhan, seperti itu. Bukan. Namun belanja infrastruktur juga meliputi pembangunan fasilitas pendukung BUMN. Contohnya nih, di sektor energi seperti kilang minyak bagi Pertamina, di sektor pariwisata seperti bandara, sirkuit, pusat hiburan, dan rekreasi. Sedangkan di sektor pendidikan dan teknologi seperti menara telekomunikasi, satelit, kabel bawah laut, gedung sekolah, pusat data atau data center, dan lain-lain. Dan itu semua masuk dalam aset tetap negara dan jangka panjang. Jika semua ini tidak segera dibangun, maka nilainya akan selalu meningkat. Maksud saya di sini nih, biaya yang dikeluarkan untuk membangun semua itu saat ini akan lebih tinggi dibandingkan dibangun besok, bulan depan, tahun depan, bahkan 10 tahun ke depan. Sedangkan di sisi lain, semua itu merupakan kebutuhan mutlak yang harus dibangun oleh negara. Sebagai contoh nih, betapa besar selisihnya jika kita menunda-nunda pembangunan infrastruktur ini. Seperti yang saya sebutkan di awal, pembangunan infrastruktur selama 5 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjabat telah menjedot anggaran 1.729 triliun di periode pertamanya. Namun, hasil dari periode tersebut, yaitu setelah 2019 hingga 2020, total aset negara mengalami kenaikan sebesar 631,14 triliun. Sedangkan investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Indonesia saat ini bernilai 3.173,8 triliun. Sedangkan aset tetap 5.976,1 triliun. Itu hanya dalam 1 tahun, yaitu periode 2019 hingga 2020. Bisa dibayangkan tuh, jika pembangunan infrastruktur ini ditunda dalam 10 tahun ke depan, berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh negara?
Jika dibandingkan dengan era SBY di akhir 2014 atau tepatnya akhir pemerintahan SBY, total aset negara yakni sebesar 3.910 triliun. Dari data LKPP menunjukkan kenaikan total aset negara selama kepemimpinan Presiden SBY mencapai 3.059 triliun, di mana aset tetap senilai 844 triliun, sedangkan investasi jangka panjang 176 triliun rupiah. Artinya apa? Yang hanya dengan modal 1.729 triliun di masa kepemimpinan Presiden Jokowi di periode pertama, hanya dalam 5 tahun saja nih, yaitu 2015 hingga 2019, kenaikan nilai aset tetap dan jangka panjang sebesar 1.019 triliun. Gimana tuh, selisihnya gede banget kan? Itu pun hanya dari segi nilai tambah saja. Bagaimana dengan manfaat yang selama ini dirasakan? Berapa triliun yang didapat negara dan masyarakat dari pelabuhan, jalan tol contohnya bagi masyarakat yang sebelumnya biasanya mengantar barang 1 kali dalam seminggu, sekarang bisa jadi 2 kali. Jaringan telekomunikasi bagi para pelajar khususnya di wilayah timur nih, yang tak lagi mengharuskan beli buku atau patungan beli buku e-book dan berbagi. Itu jauh lebih hemat dibandingkan harus beli buku satu anak satu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasusnya. Nah, maka dari itu teman-teman, mari kita berpikir cerdas bersama sebagai anak muda dan jangan mudah terprovokasi. Karena bagaimanapun, apa yang saya sebutkan di awal, pembangunan infrastruktur itu hal yang mutlak. Harus, mau nggak mau tetap harus dibangun. Ya mau gimana lagi bro, itu adalah fundamental negara. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan Palaparing sebagai infrastruktur tol langit kita. Kalau ada tol, jalan tol darat, ini ada tol langit. Tidak hanya memajukan sektor ekonomi, kita ingin ini bisa berguna bagi sektor ekonomi, tapi juga memajukan sektor sosial, budaya, politik, dan pemerintahan kita. Inilah nanti yang akan menyatukan negara kita Indonesia, karena dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote semuanya bisa tersambung, bisa berbincang-bincang, bisa saling mengenal di antara kita. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pengoperasian Palaparing yang menghubungkan seluruh ibu kota di 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.